يا حامل القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa seorang anak bisa jadi nakal? Apa sebab dan solusinya? Kita mulai dari sebuah cerita, sebuah ilustrasi, sebuah permisalan. Ada seorang bos membeli sebuah sepeda baru yang bagus, lalu dititipkan perawatannya kepada pembantunya. Maka sang pembantu sangat senang karena dipercaya oleh bosnya untuk merawat sepeda baru, sepeda yang bagus. Akan tetapi pada kenyataannya sang pembantu tersebut secara ogah-ogahan merawat sepeda tersebut. Diletakkan di tempat sembarangan, dipakai dengan cara sembarangan, selesai dipakai ditaruh di tempat yang sembarangan, sehingga begitu hujan si sepeda kehujanan, begitu panas sepeda kepanasan. Tak lama setelah dititipi itu sepeda rantainya mulai berkarat, bannya mulai rusak, ya, kemudian besi-besinya mulai keropos. Maka si pembantu merasa tidak enak, tidak senang, tidak bahagia karena sepeda itu rusak, dan dia menyalahkan sepeda itu, kenapa kamu rusak? Lalu dia mengadu kepada sang bos yang menitipkan dia punya sepeda tersebut. Maka dia katakan, wahai bos, wahai majikanku, kenapa Anda titipkan saya sepeda yang rusak seperti ini? Kenapa Anda tidak titipkan saya sepeda yang baru dan bagus? Maka sang bosnya menjawab, wahai pembantuku, dulu aku titipi kamu sepeda bagus apa sepeda rusak? Dikatakan sepeda bagus. Dulu aku titipi kamu sepeda bekas apa sepeda baru? Dia jawab sepeda baru, wahai bos. Maka yang salah bukan sepedanya, tapi yang salah adalah engkau, karena engkau lalai dan bodoh di dalam merawat sepeda tersebut. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita bahwasanya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Islam. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan yang menurut kepada penciptanya, dalam keadaan yang tunduk dan patut kepada penciptanya. Akan tetapi Rasulullah juga mengabarkan kepada kita, bila nanti anak itu menjadi seseorang yang keluar daripada Islam, bila nanti anak itu menjadi seseorang yang keluar daripada Islam, baik secara keyakinan, secara akhlak, secara amal, maka sesungguhnya penyebab daripada anak tersebut adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah dahulu ketika anak itu masih dalam fitrahnya, sebelum ia melenceng daripada jalur agama, ketika ia masih bayi, bukankah setiap kali memandangnya mata dan hati kita menjadi sejuk? Kenapa kok hari ini setiap kali kita memandangnya mata dan hati kita menjadi sesak? Seakan-akan dia adalah beban yang sangat berat. Kita tidak bahagia setiap kali melihat anak kita. Bukankah setiap anak adalah fitrah? Kenapa dia berubah menjadi nakal? Tiada lain, tiada bukan, bila seorang anak itu nakal, bukan semata-mata salah si anak, tetapi nakalnya seorang anak adalah gambaran daripada kegagalan orang tuanya di dalam mendidik dan merawat ia. Padahal Allah sudah menitipkan anak tersebut kepada orang tuanya untuk dididik, untuk dirawat. Tetapi orang tuanya gagal di dalam mendidiknya, orang tuanya tidak sungguh-sungguh di dalam mengajarkannya, maka sang anak menjadi nakal. Maka siapa yang salah? Orang tuanya. Ada lagi yang mengatakan, saya sudah didik anak saya sampaikan kepadanya ini boleh, ini tidak boleh, ini aturan agama dan segala macam, tapi anak saya tidak nurut. Anak saya tidak mau mengikuti apa yang saya katakan. Ingat, mendidik seorang anak tidak cukup dengan kata-kata, tapi mendidik seorang anak harus dengan keteladanan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar orang tua dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau saya tidak khilaf, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan kisah yang beliau alami saat bersama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, suatu hari ibuku memanggilku, lalu sementara di rumahku sedang ada Rasulullah SAW. Ibuku mengatakan, wahai
anakku kemari, akan kuberi engkau sesuatu. Maka aku mendengar Rasulullah bertanya kepada ibuku, apa yang akan kau beri kepada anakmu? Maka ibuku berkata, aku akan memberikan dia sebutir kurma. Maka Rasulullah SAW berkata kepada ibuku, wahai engkau, jika engkau memanggilnya dan tidak memberikan sesuatu kepadanya, maka itu sudah cukup disebut sebagai pendusta. Dan ketika anak kemudian tumbuh melihat daripada dia punya orang tua melakukan sebuah kedustaan, maka dia akan tumbuh menjadi seorang pendusta. Karena sesungguhnya apa yang kita tampilkan, apa yang kita tontonkan, apa yang kita perlihatkan kepada anak kita, itu diingat betul oleh anak kita. Jangan sangka anak kita tidak pandai mengingat. Jangan sangka anak kita tidak pandai menangkap sesuatu yang dia lihat di depan matanya. Anak kita bahkan sudah bisa mendengar saat usianya 4 bulan dalam kandungan. Anak kita bahkan sudah bisa melihat sejak usianya 3 bulan setelah dilahirkan. Maka dia mampu melihat, dia mampu mendengar apa yang ada di hadapannya. Ya, bila mana seorang anak senantiasa melihat ayahnya marah, ayahnya berkelahi, maka dia akan tumbuh di dalam amarah. Dia kelak akan menjadi seseorang yang cepat marah. Bila seorang anak melihat orang tuanya dalam kelalaian daripada ketaatan kepada Allah, maka dia akan tumbuh juga menjadi seorang anak yang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bila orang tua selalu menampakkan ketaatan, amal-amal kebaikan di hadapan anaknya, tanpa diperintah pun itu anak akan ikut melakukan kebaikan dan ketaatan. Bukankah suatu hari Ibnu Abbas pernah menceritakan bagaimana dikatakan ketika aku menginap di rumah bibiku, maka aku melihat Rasulullah SAW bangun di tengah malam, lalu dia mengambil wudhu, lalu dia sholat. Aku pun meniru beliau, aku mengambil wudhu, lalu aku sholat di samping kiri beliau, tapi beliau menggeserku ke samping kanannya, lalu beliau melaksanakan sholat beberapa rakaat. Lihatlah, Rasulullah tidak perintahkan kepada Ibnu Abbas untuk wudhu dan sholat, tetapi dia cukup mencontohkan, cukup menunjukkan, cukup menjadi teladan. Maka itu anak tanpa diperintahkan pun dia akan ikut untuk taat, dia akan ikut untuk sholat, dia akan ikut untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana kita bertanya bagaimana cara memperbaiki anak yang nakal, tidak ada cara lain yang lebih ampuh untuk memperbaiki anak yang nakal kecuali orang tuanya memperbaiki dirinya dan menampakkan teladan yang baik di hadapan anaknya. Itu adalah cara terbaik untuk memperbaiki anak yang nakal. Itu adalah solusi yang paling ampuh di dalam mendidik anak, yaitu mendidik dengan keteladanan. Bila anak dididik hanya dengan sebatas kata-kata tanpa keteladanan, meskipun kita katakan kepada dia kata-kata yang baik, tetapi kita mencontohkan teladan yang tidak baik, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang pecah. Dia akan tumbuh menjadi pribadi yang ganda. Dia mengerti tentang satu kebenaran, tapi dia tidak menjalankannya. Dalam agama, dia disebut sebagai seorang yang munafik. Kenapa? Dari mana dia dapatkan? Dia dapatkan daripada orang tuanya. Ada juga mungkin yang mengatakan, anakku nakal bukan karena aku mencontohkan keburukan di hadapannya, bukan aku mencontohkan kenakalan di hadapannya, tetapi dia nakal karena bergaul dengan teman-temannya. Maka saya tanya kepada kita semuanya, ya, siapakah yang mengizinkan anak itu bergaul dengan teman-temannya yang nakal, dengan teman-temannya yang buruk? Bukankah kita sebagai orang tua? Oh, dia bergaul dengan teman-temannya ketika sekolah. Siapakah yang memasukkan anak kita ke sekolah yang di sana ada teman-temannya yang nakal? Bukankah kita sebagai orang tua? Mengapa kok anak kita lebih suka bergaul dengan teman yang nakal ketimbang dengan teman yang baik? Apakah karena kita tidak pernah memikirkan tentang bagaimana anak kita berteman? Maka yang perlu kita pikirkan bukan hanya soal anak saya masuk sekolah, tapi yang penting adalah di sekolah dia berteman dengan siapa. Maka di sekolah kita carikan anak kita teman yang baik, kita persaudarakan dia dengan teman-teman yang baik. Dan kalau kita tidak mendapatkan teman yang baik untuk anak kita, bagaimana solusinya? Tidak ada solusinya kecuali kitalah yang harus menjadi teman bagi anak kita. Bila anak kita selama ini lebih senang berkumpul dengan teman-teman yang nakal di luar rumah, barangkali karena kita di dalam rumah tidak pernah mencukupi mereka. Mencukupi apa? Oh, makannya sudah saya kasih, minumnya saya kasih. Bukan itu. Kita mencukupkan perhatian kepada mereka. Barangkali mereka tidak pernah mendapatkan ruang dan waktu untuk bercerita kepada kita. Barangkali kita tidak pernah mengajak mereka untuk bermain sebagaimana teman-teman mereka mengajak mereka untuk bermain. Barangkali kita tidak pernah menanyakan tentang kabar mereka sebagaimana teman-teman mereka menanyakan kabar tentang mereka.
Barangkali yang selama ini kita peduli hanyalah soal uang, soal fisik. Bagaimana dia uang jajannya cukup, bagaimana dia SPP-nya cukup. Kita mungkin tidak pernah bertanya bagaimana jiwanya cukup, bagaimana perasaannya cukup. Maka kalau kita tidak bisa mencarikan teman yang baik untuk anak kita di luar rumah, maka jadilah kita teman yang baik untuk anak kita. Maka sekali lagi, bila kita bertanya apa solusi untuk memperbaiki anak yang nakal, jadilah engkau orang tua yang baik dalam ketaatan kepada Allah, dan berikanlah teladan baik kepada anak-anak kita, dan jadilah kita teman yang baik untuk anak-anak kita. Insya Allah, bila ini kita amalkan, anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi, menjadi anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita menjadi orang tua yang menjadi teladan yang baik di dalam ketaatan kepada Allah untuk anak-anak kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن